warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas majua-jua, jua-jua, yohou, ahoy. Perkenalkan, saya Molly akan memandu acara pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara talk show Jumpa Tengah yang dilaksanakan secara langsung di Auditorium Bung Karno, Universitas Satya Tera Bhinneka. Mengangkat tema yang sangat relevan dan krusial bagi generasi penerus bangsa, yaitu nasionalisme modern. Boleh minta semangatnya buat dari teman-teman semuanya? Terima kasih. Jumpa Tengah merupakan program diskusi reguler persembahan Tribun Medan bekerja sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Satya Tera Bhinneka yang mengusung topik-topik hangat seputar politik, sosial, dan budaya dengan menghadirkan para pakar serta tokoh berpengaruh di bidangnya. Sebelum saya ke agenda kita selanjutnya, izinkan saya memulai acara hari ini dengan pantun, boleh? Saya minta cakepnya dari teman-teman semua, boleh ya? Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di dahan jati. Selamat datang kami ucapkan, semoga acara ini membawa arti. Boleh beri semangatnya lagi? Hadirin, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita para tokoh penentu kebijakan dan akademisi terkemuka. Telah hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Sutarto MSI. Selamat datang Bapak. Hadir pula bersama kita Rektor Universitas Satya Tera Bhinneka, Bapak Dr. Bobi Christian Halim, ST, SH, MH, CPM. Selamat datang Bapak. Serta hadir bersama kita pemimpin redaksi Tribun Medan, Bapak Iin Solihin, yang nantinya akan bertindak selaku moderator dalam diskusi kita hari ini. Selamat datang Bapak Iin. Dan tentunya selamat datang kepada seluruh Bapak, Ibu dosen, Civitas Akademika, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Satya Tera Bhinneka yang sangat luar biasa pada hari ini. Boleh semangatnya lagi? Luar biasa sekali ya. Baiklah para hadirin, memasuki rangkaian seremonial pembuka. Dengan hormat, saya mengundang seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dirjen Universitas Satya Tera Bhinneka. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars Universitas Satya Tera Bhinneka. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Demi kelancaran, kedamaian, dan keberkahan acara hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dalam pembacaan doa lintas agama yang akan dibawakan oleh perwakilan 6 mahasiswa Universitas Satya Tera Bhinneka. Kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, kami persilahkan. Saya akan membawakan doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa diyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qatbal maut wa rahmatan indal maut wa naghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwil alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa dalam agama Buddha. Arahang sama sambuddhu bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata Dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho
Sanghang namami. Sabisata bontu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Doa dalam agama Hindu. Om, 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 Bhurvuvaswaha Takshaviturvarenyam Vargo Diwasya Dimahi Dio Yona Prachodayat. Om Bhurvuvaswaha Takshaviturvarenyam Vargo Diwasya Dimahi Dio Yona Prachodayat. Om Bhurvuvaswaha Takshaviturvarenyam Vargo Diwasya Dimahi Dio Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Saya akan membawakan doa dalam agama Katolik. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Kau telah memberkati kami hingga pada saat ini di auditorium ini ya Tuhan, dengan keadaan selamat dan tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan acara talk show kami ya Tuhan. Berkatilah acara talk show ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kepada narasumber dan kami peserta yang di sini Tuhan, agar sampai akhir nanti tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu dalam pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa dalam agama Kristen Protestan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setia Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memulai acara program talk show kami pada pagi hari ini. Bapa, kami memohon pimpinan Roh Kudus untuk mendahului acara kami ini sehingga acara kami dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan terlebih dahulu mendahulinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, mari bersama-sama kita saksikan tayangan video persembahan dari Universitas Satya Tera Bhinneka. 3 tahun perjalanan Universitas Satya Tera Bhinneka terus bertumbuh sebagai perguruan tinggi yang menjunjung keberagaman dan keberlanjutan. Lebih dari 3 dekade lalu, saya membidanin kelahiran 2 yayasan yang berfokus pada isu keberagaman dan keberlanjutan. Ketika muncul gagasan mendirikan universitas, saya menekankan pentingnya universitas tersebut menggabungkan kedua nilai yang menjadi visi besar selama perjuangan saya, yaitu keberagaman dan keberlanjutan. Maka lahirlah Universitas Satya Tera Bhinneka. Universitas Satya Tera Bhinneka diniatkan tidak hanya sekedar kampus, melainkan sebuah rumah bagi keberagaman. Tempat setiap generasi muda dapat bertumbuh tanpa membedakan suku, agama, budaya maupun latar belakang sosial. Kami terus memperkuat kualitas pendidikan dan tridharma perguruan tinggi, tata kelola institusi, pengembangan sumber daya manusia, serta membangun budaya akademik yang inovatif dan berdampak bagi masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir, mahasiswa ST Bhinneka berhasil meraih 169 prestasi akademik dan non-akademik di tingkat regional, nasional, hingga internasional.
internasional. Secara rutin, ST Bhinneka menyelenggarakan Continuous Professional Development, serta dukungan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. ST Bhinneka memperoleh penghargaan Anugerah Pelaporan SPMI 2025 dan Gold Winner Perguruan Tinggi Pendamping Karir Dosen Terbaik dari LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. ST Bhinneka memiliki 215 kerjasama aktif, terdiri dari 200 kerjasama nasional dan 15 kerjasama internasional. ST Bhinneka juga menjadi founding members Climate U Network sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan berkelanjutan dan aksi global terhadap perubahan iklim. Dalam 3 tahun terakhir, ada 263 penelitian dan 152 pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. 3 tahun adalah awal dari perjalanan besar Universitas Satya Tera Bhinneka. Dengan semangat kebinekaan, kolaborasi, dan keberlanjutan, ST Bhinneka akan terus bertumbuh menjadi universitas yang menghadirkan dampak bagi Indonesia dan dunia. Terima kasih, boleh beri tepuk tangannya. Hadirin yang terhormat, kita memasuki agenda utama hari ini yaitu talk show Jumpa Tengah dengan tema nasionalisme modern. Mari kita sambut para narasumber hebat kita untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, kita sambut Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Sutarto MSI. Dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya, mari kita undang Rektor Universitas Satya Tera Bhinneka, Bapak Dr. Bobi Christian Halim, ST, SH, MH, CPM. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Untuk memandu diskusi hangat pagi ini, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita, pemimpin redaksi Tribun Medan, Bapak Iin Solihin. Kepada Bapak Iin Solihin, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Molly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Tadi saya terpesona Pak Rektor dengan doa lintas agama, terus melihat kampusnya, gede sekali kampusnya. Kita keliling ya Pak Rektor. Baik, teman-teman mahasiswa dan Tribuners yang menyaksikan Jumpa Tengah edisi hari ini. Hari ini Jumpa Tengah kita laksanakan di Universitas Satya Tera Bhinneka atau ST Bhinneka di auditorium Bung Karno. Betul ya Pak Rektor? Ini ngomongin Bung Karno, ada Bang Tarto di sini. Alhamdulillah. Nah, Tribuners dan teman-teman mahasiswa, Jumpa Tengah merupakan satu di antara talk show unggulan di Tribun Medan yang kami siarkan secara langsung melalui sosial media kami di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok dengan jumlah pengikut lebih dari 15 juta. Nah, tayangan ini dapat diakses kapanpun dan teman-teman bisa mengaksesnya nanti setelah acara ini berlangsung. Hari ini berbahagia sekali saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman mahasiswa dan Tribuners dalam acara Jumpa Tengah kita dengan tema yang kita angkat yakni nasionalisme modern. Sudah ada dua narasumber yang hari ini bergabung bersama saya. Beliau adalah Dr. Sutarto MSI, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bang Tarto, terima kasih sudah hadir. Bagaimana hari ini? Sehat Bang? Ya, Alhamdulillah Bang Solihin, Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita. Rahayu. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Tarto. Jadi Bang Tarto nanti
selain kita berdiskusi bertiga, teman-teman mahasiswa dan dosen yang hadir juga boleh bertanya nanti. Oke, silakan. Bertanya tentang tema kita boleh, bertanya tentang sosok dan kiprah Bang Tarto juga boleh. Selain Bang Tarto, ada tuan rumah kami. Beliau adalah Rektor Universitas Satya Tera Bhinneka atau ST Bhinneka, Bang Bobi Christian Halim ST SH MH CPM. Kandidat dokter, betul Pak? Bentar lagi berarti ya? Mudah-mudahan segera selesai doktornya. Nah Tribuners, tema kita agak besar, nasionalisme modern. Rasanya Bang Tarto dan Pak Rektor baru 3 hari lalu lah kita bergembira, 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu momentum 17 Agustus kemarin kembali meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Walaupun di tengah kondisi dan situasi ekonomi, politik global, perang di mana-mana, mungkin kesejahteraan belum merata, tetangga di provinsi kita kemarin juga adalah sedikit riak-riak yang hari ini rasanya tema nasionalisme di era modern atau nasionalisme di modern ini layak untuk kemudian kita diskusikan bersama, tentu melibatkan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di Auditorium Bung Karno. Ini luar biasa nih, ramai sekali mahasiswa di depan saya. Nanti teman-teman boleh syuting teman-teman untuk diperlihatkan kepada Tribuners yang menyaksikan di rumah. Bang Tarto, nasionalisme modern. Ini zamannya teman-teman mahasiswa hari ini dengan zamannya Bang Tarto dan Pak Rektor dulu waktu mahasiswa tentu berbeda. Di era ini kira-kira Bang Tarto, begitu ngomongin nasionalisme modern, apa yang kira-kira Abang pikirkan di era ini? Gitu? Pertama saya ingin menyapa dulu kepada Bang Solihin ya, kepada Pak Rektor terima kasih banyak, dan juga kepada para mahasiswa, dan secara khusus, wabil khusus, salam hormat saya untuk Pak Dr. Sofiantan yang membuat kampus ST Bhinneka luar biasa, gokil betul. Tadi saya udah keliling-keliling, fasilitasnya luar biasa, maka banggalah menjadi mahasiswa-mahasiswi dari ST Bhinneka. Ya, sambut salam perjuangan kita, merdeka. Ya, itu Bang Solihin. Supaya semangat juga ini. Suasananya kan dingin ini ya kan, jadi agak dingin, jadi jangan sampai ngantuk kita. Nah baik Bang Solihin ya, pertama tentu di ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 dan bersamaan juga ada beberapa peristiwa di Aceh ya. Dan, tapi wabil khusus saya kira kita perlu mengeningkan cipta sejenak keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, yang baru saja mengalami musibah yang tentu saja itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik secara moral maupun secara sosial. Nah itu. Nah tentu 81 tahun ini momentum apa yang bisa kita ambil ya. Nah tadi Bang Solihin menyatakan kalau kita kemerdekaan kita ingat apa. Ya. Biasanya kalau saya yang paling teringat pertama ketika kemerdekaan kita bicara tentang ingat siapa yang memerdekakan, yaitu Bung Karno, Bung Hatta. Jadi ingat kemerdekaan, dalam pikiran kita, mindset kita adalah siapa? Proklamatornya adalah Bung Karno, Bung Hatta. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia ini diperoleh bukan sekedar kita memperoleh hadiah, tapi hasil perjuangan yang demikian luar biasa dari para pejuang-pejuang kemerdekaan kita, sehingga kita membangun tumbuh satu rasa kebersamaan yang luar biasa karena penderitaan yang luar biasa, kemiskinan yang luar biasa, penindasan yang luar biasa dari penjajah Belanda. Jadi kemerdekaan kita peroleh bukan karena sebuah hadiah, tapi suatu perjuangan
karena kesamaan penderitaan kita, maka Bung Karno 17 Agustus 1945 memerdekakan itu dengan Bung Hatta, itu harus menjadi momentum kita kembali setback ke belakang, begitu besar jasa para pahlawan kita, walaupun ini, kalau tadi pertanyaan nasionalismenya kebangsaan kita sekarang atau zaman now memang ada mengalami satu penurunan. Ini hasil satu, saya ingin sampaikan hasil survei, hasil penelitian ya, yang dari beberapa lembaga penelitian dan juga dirangkum oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, memang kita mengalami suatu penurunan rasa kebangsaan kita, rasa nasionalisme kita. Nah, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Berarti teman-teman mahasiswa ini masuk Gen Z? Gen Z. Benar ya? Ya. Nah, memang di dalam survei itu, dalam penelitian itu, anak-anak Gen Z milenial itu memang kurang begitu isu-isu kebangsaan, isu-isu nasionalisme kurang begitu menarik. Karena dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa digital ini. Nah, ini sehingga ini mohon maaf ini hasil survei, walaupun juga ada survei lagi dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta menyatakan bahwa anak-anak juga punya kepedulian terhadap kebangsaan. Jadi ada 3 pensurvei memang hasilnya yang berbeda, ambigu. Walaupun perbedaan itu tidak banyak karena apa? Menyangkut presentasi. Dan metode penelitian. Metode penelitiannya. Ya biasalah kan. Hasil survei itu kan semuanya hanya hasil survei itu kan sebuah gambaran atau sketsa atau deskripsi kondisi terhadap sosial dan apa yang mau menjadi konten objek daripada penelitian itu. Nah ini makanya ketika saya diundang untuk nasionalisme topik modern nasionalisme modern, ya, saya sampaikan ini di mana, saya bilang di kampus ST Bhinneka. Saya nggak lagi mikir-mikir, nggak lagi mikir, siap gitu. Apalagi di sini ada Pak Dr. Supiantan, ada Pak Bobi Halim, hostnya Pak Iin Solihin yang menjadi sahabat saya. Nah sementara itu mungkin itu dulu Bang Solihin. Ya, Bang Tarto. Tapi kalau tadi ada 3 hasil penelitian yang ada yang kemudian menyaksikan teman-teman Gen Z nasionalismenya. Lalu ada juga penelitian yang menyatakan mereka juga punya cara untuk kemudian menggambarkan bentuk nasionalisme mereka. Tapi kalau di ruang auditorium Bung Karno ini Bang Tarto, apalagi di teman-teman ST Bhinneka ini, saya yakin nasionalismenya luar biasa Bang Tarto. Saya mau teriakkan dulu biar kita tengok nasionalismenya. Mereka! Nah, kan ngeri itu Bang Tarto. Makanya tadi saya diawali dengan itu. Aula Bung Karno. Maka suasana kebatinannya harus terasa ya. Mewakili itu ada dalam diri kita. Siap, saya geser dulu ke Pak Rektor. Saya panggil Bang Bobi saya biar enak. Karena di depan kita ini teman-teman Gen Z, Pak Rektor. Kalau saya panggil Pak agak kayak mana gitu ya. Benar. Siap. Bang aja lah, pakai Bang aja lah. Bang Rektor, kira-kira Bang Rektor kan setiap hari nih mendampingi teman-teman mahasiswa silih berganti. Di usia kita terus bertambah nih Pak Rektor. Tentu tadi saya kembali nasionalisme kita terbentuk di zaman yang mungkin anak-anak kita ini belum lahir. Ada tempaan-tempaan yang tadi kata Bang Tarto bahwa kemerdekaan ini didapat bukan hadiah, tapi perjuangan panjang gitu. Saya yakin perjuangan-perjuangan itu juga dilakukan Bang Tarto lewat politisinya, Bang Bobi tentu dengan akademisinya. Bang, ada perbedaan itu nggak terasa dan hari ini Abang melihat nasionalismenya teman-teman di Gen Z ini seperti apa sih? Apakah masih sama nih nasionalismenya dengan cara kita old man dulu lah gitu kira-kira? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu karena merupakan satu kehormatan hari ini Tribun ya berkenan hadir di Universitas Satyatara Bhinneka di Auditorium Bung Karno ya bersama host yang siapa yang tidak kenal ya, ini Bang Iin Solihin yang sudah kalau kita tidak scroll pun nanti dia muncul dia kadang-kadang muncul sendiri
ya, dan kemudian tentu yang paling kita hormati, ya, satu kebanggaan tersendiri, saya bisa menerima langsung, karena kalau yang lain kemarin itu ada dari Humas DPRD lain, waktu Pak Rektor belum ada. Tapi kalau khusus untuk Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Bang Tarto, ya, yang sahabat senior saya, mentor saya, ya, di dalam politik, Bang Tarto, boleh kita berikan tepuk tangan dulu, apresiasi luar biasa. Begitu juga tadi Bang Tarto, begitu saya diminta, ada nih dari Humas DPRD, biasa begitu, saya lihat dulu ini dari mana ini, waktunya ada atau enggak. Tapi kalau begitu Bang Tarto enggak ada waktu, ayo kita cari waktunya yang di sini gitu. Jadi izin kemarin ada ini opsi supaya bisa jumpa, ya, benar-benar supaya bisa jumpa tengah gitu. Jadi sangat berkesan, ya, tadi berkeliling, terus kemudian tentu untuk Tribuners, ya, yang selalu bersama. Saya bukan pertama kali, kemarin sudah sempat di kantor Tribun langsung. Kebetulan waktu itu Hari Ayah, ya, dengan tema yang berbeda. Waktu itu diminta bagaimana Pak Rektor jadi ayah, ada nggak antarin anak gitu ya ke sekolah. Jadi hari ini dengan tema yang berbeda, dan tentu saya sangat senang hadir yang lain-lain, ya, yang terhormat, dan kita tepuk tangan untuk MC kita. Ini MC juga selalu muncul di ini saya Tribun, ya, karena saya termasuk yang sering, ya, melihat berita-berita di Tribun. Kemudian tentu saja yang paling kita sayangi dan paling kita banggakan ada di sini dosen, ya, Sivitas Akademika, dan yang paling kita banggakan, ya, kadang agak ini, ya, mau panggil anak-anak atau mau panggil adik gitu. Mau panggil adik masih cocok, ya, semua kan. Tapi nanti yang lain jadi panggil saya Bang Rektor agak bingung juga. Iya kan, Dek? Ya kalau mahasiswa jangan panggil, ya, Bang Rektor. Kayaknya bahaya. Jadi anak-anak kita. Nggak keluar nilai kalian nanti. Jadi anak-anak yang sangat kita banggakan, yang tentu hari ini bersama kita di sini, ya, sengaja kita pilih yang lebih banyak karena ilmunya nanti dari Bang Tarto ini tidak bisa didapatkan dimanapun. Makanya saya minta kemarin, di aula yang 100-an kita tambahlah lebih banyak karena kesempatan ini agak langka. Dan terima kasih tentu Tribun, ya, yang sudah bersama dengan kita. Nah, untuk semangatnya juga, ya, karena kita di ST Bhinneka, ya, kita teriakan untuk ST Bhinneka ada slogannya, karena lebih semangat. Dan benar tadi teriakan merdeka juga bukan yang awam di sini. Di sini juga sering, ya. Jadi kita awali dengan ST Bhinneka, kita jawab. Sudah tahu jawabannya anak-anak? Sudah, ya. Oke, kita biasanya ST Bhinneka prestasi. Ya. Mainkan Bang Rektor. Ya, baru nanti kita tutup tentang merdeka, itu wajib, ya, karena kita di Aula Bung Karno. Baik, ST Bhinneka, prestasi, merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Bang In. Jadi dengan perspektif tadi bahwa nasionalisme sekarang mungkin benar, ya, Bang Tarto, bahwa sekarang ini memang itu menjadi satu concern, ya, bagian dari yang kita sangat fokus. Saya pribadi juga masih sebagai dosen langsung, ya, Pancasila dan kewarganegaraan. Di dalam topik-topik kita yang kita bahas, ya, di dalam itu salah satunya termasuk ada nasionalisme. Nah, di sini hari ini kita berbicara tentang nasionalisme modern, bahwa berdasarkan survei itu tidak bisa dipungkiri, ya, Gen Z sekarang bukan berarti salah, ya, anak-anak, bahwa sekarang ini
punya pemikiran yang sedikit berbeda terkait nasionalisme, punya pemikiran yang mungkin ya saat ini bukan hanya berbicara tentang hormat bendera misalnya, ya menyanyikan lagu Indonesia Raya, walaupun itu tidak boleh tidak ada, ya itu wajib. Ya, tetapi dengan perkembangan zaman nanti akan banyak kita bahas bahwa nasionalisme modern itu sebenarnya saat ini ya salah satunya tadi kita sudah harus bisa menyampaikan bagaimana itu menjadi nyata, bukan hanya sebagai satu bahasa gitu ya. Berbicara tadi bahwa kita baru merayakan kemerdekaan, ya ada hal-hal yang ya di Aceh dan lain-lain, ya bahwa sebenarnya nasionalisme itu perlu kita pahami mungkin ya untuk pembuka, kita tidak sedang menyeragamkan masyarakat kita, ya itu dulu mungkin nasionalisme kita itu bukan berarti bahwa harus sama semua, harus gitu, sama gitu, tetapi harus satu, iya. Itu, jadi berbeda bahwa kita ini harus satu dengan harus sama. Walaupun sama itu mungkin bisa satu, tapi kita tidak harus sama. Artinya dari Aceh itu ada nasionalisme sebagai warga Aceh. Kita di Medan ya ada Batak, ada Tionghoa, ada Karo, Melayu dan lain-lain. Ya, bahkan tadi dari doa lintas agama kita ada Hindu ya, suku Tamil dan lain-lain hal. Bahwa nasionalisme itu bukan berarti tentang kita harus menjadi satu, menjadi sama, tetapi harus satu. Dengan perbedaan-perbedaan itulah justru ini yang harus kita pahami. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian sebagai kekayaan kita. Di sanalah nanti nasionalisme kita masing-masing dengan kebudayaan kita, masing-masing dengan bagaimana kita menunjukkan ya jati diri kita. Ya Indonesia itu seperti itu, ya. Bahkan Bung Karno dulu, ya itu nanti mungkin bagiannya Bang Tarto jelas, ya jangan menjadi orang ini kalau kamu agama ini gitu, ya kan? Jadi itu clear dari dulu ya Bapak pendiri bangsa kita. Sehingga untuk pembuka Bang Iin bahwa nasionalisme modern kita, apalagi nanti dari perspektif kita mahasiswa ya, dari akademisi, universitas memiliki satu peran yang sangat penting. Disinilah universitas lahir, hadir bersama untuk bagaimana mahasiswa-mahasiswi kita ini memiliki satu pandangan dan satu pemikiran tentang nasionalisme modern ini. Nah, seperti itu Bang Iin. Baik, Bang Rektor. Kasih applause dulu untuk dua narasumber kita. Memang masih agak dingin dia karena pertanyaannya agak slow-slow. Nanti akan naik-naik dia sedikit pertanyaannya Bang Tarto. Teman-teman Tribuners yang menyaksikan Talkshow Jumpa Tengah hari ini, tentu nasionalisme menjadi tema besar yang kemudian tadi kalau Bang Rektor bilang bukan untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Tadi teman-teman di ST Bhinneka udah tunjukin tuh. Bukan untuk menjadi sama dalam membawakan doa lintas agama, tapi untuk menjadi satu dia. Di satu panggung yang sama, dengan kesempatan yang sama menyampaikan doa dengan versi yang masing-masing. Tapi memang Bang Tarto, tantangan hari ini adalah anak-anak kita mahasiswa hidup di dunia digital. Yang kemudian mungkin dari 24 jam kehidupan mereka ini bisa 60-70% mereka habiskan di layar kecil handphone mereka. Jadi walaupun dia di kampus misalnya 40%, 30-40% mungkin Pak Rektor, tapi saya yakin 60% ke atas mereka habiskan hidupnya dalam satu hari itu ada di layar kecil yaitu handphone. Benar gak kira-kira teman-teman mahasiswa? Benar gak? Nah kan benar tuh nggak dipakai loh Bang Tarto. Yes, siap. 60% mungkin mereka habiskan dan mereka scroll terus dengan kesenangan masing-masing di media sosial, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di Instagram, mau di Facebook, itu pilihan teman-teman. Tapi dengan tantangan di sana Bang Tarto, sangat banyak Bang Tarto. Ada konten yang kemudian mengajak kita untuk bersatu dan ada konten yang kemudian memecah belah kita. Bang Tarto setuju gak dengan itu? Dan
Kayak mana kita membentengi anak-anak kita ini Bang Tarto? Di DPRD tentu ada program-program dong Bang Tarto. Iya. Baik, ini Bang ini nggak ujian kan? Ini soalnya di depan ada dosen. Jadi begini, kalau boleh ada setback ke belakang, ada dua kategori nasionalisme kan. Tadi kembali ke situ dulu, nasionalis klasik itu memang kita berjuang dulu untuk kemerdekaan dengan bambu runcing dan senjata. Nah sekarang nasionalisme modern kan bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Nah sementara kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi digital yang luar biasa. Luar biasa. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada memang hasil survei penelitian Populik itu, saya boleh ada catatan sedikit, 65% itu terjadi penurunan semangat. Penurunan semangat 65%. Nasionalisme di kalangan generasi muda 65%. Nah pertanyaannya adalah apa yang menjadi pemicu itu? Apa yang menjadi faktornya? Catatan saya adalah di hasil survei itu kaitannya ke media sosial 71% itu pemicunya adalah media sosial. 60% itu karena pengaruh globalisasi, 56% paparan budaya-budaya asing. Nah ini konteksnya tadi adalah anak-anak kita sekarang, betul hasil survei juga menyatakan 4-6 jam waktu yang digunakan oleh generasi muda sekarang yang semuanya kita pegang HP itu scroll ya. Itu 4-6 jam. Sementara kalau satu hari kita kerja jam 8 sampai jam 6 berarti itu kan 12 jam. 12 jam. Artinya apa? 4-6 jam berarti 5% kita menggunakan ini. Nah, berarti ada sebuah, nah pertanyaannya adalah apa untungnya dan apa ruginya? Apa pengaruhnya terhadap yang 50-60% tadi untuk menggunakan, melihat layar platform itu? Nah sekarang kalau dari hasil survei juga, platform yang paling berpengaruh sekarang itu YouTube, Instagram, TikTok, ada lagi Snapchat dan Snapchat itu. Nah ini kan yang terus muncul di layar kita. Nah, tapi itu kan tidak, dunia digital seperti ini kan tidak bisa kita tolak. Ya. Tidak bisa kita naifkan bahwa istilahnya sekarang kan dengan satu jari kita bisa melihat dunia. Ya. Kan betul lah Dede ya. Dengan satu jari kita bisa melihat dunia. Hari ini kita scroll tiba-tiba muncul apapun itu. Ya, apakah persoalan ekonomi, politik, apakah persoalan remaja, persoalan film dan sebagainya. Ya. Dan itu semua kan pasti akan mempengaruhi mainstream kita, mempengaruhi pemikiran kita. Nah tinggal tadi pertanyaan Bang Iin, apakah itu tidak boleh? Siapa yang tidak bisa kita larang itu? Tinggal bagaimana kita memvalidasi itu. Ini kan persoalan kan ada di situ. Kita ini kan merasa, anak-anak Gen Z sekarang kan gini, merasa sangat bangga ketika mendapat sesuatu di TikTok atau di WhatsApp, langsung kita share. Ya. Tanpa kita lakukan validasi, dengan asumsi adalah ketika kita nge-share duluan, kesannya kan wah ini berarti berita dapat dari dia hebat ini. Ini kan asumsi yang ada dalam pikiran kita, biar kita dipandang oleh teman kita, anggapannya mungkin orang pertama atau orang kesekian. Ya. Nah padahal informasi-informasi yang muncul tadi belum kita validasi. Nah, oleh karena tadi Bang Iin, rasa kebangsaan sekarang yang menurun memang ini tantangan bersama. Tantangan bersama dari kita semua dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa digandrungi oleh anak-anak kita. Yang kalau kita jumlahkan, Gen Z itu kan tertinggi 75 juta, sekian dari jumlah 290 juta. Itu khusus Gen Z. Kalau ditambah nanti dengan jumlahnya milenial, itu hampir 60%. Dari total populasi Dari kita. total populasi. Nah, artinya apa? Penentu masa depan itu adalah Gen Z dan milenial itu. Itulah yang kemudian biasanya teman-teman mahasiswa baca-baca ada yang namanya bonus demografi. Ya. Nah Indonesia tuh mau ke situ tuh. Ya. Siapa? Inilah dia bonusnya Ini. nih teman-teman kita ini, anak-anak kita. Maka nasionalisme beda dulu Bang, betul. Beda. Kalau kita dulu kan wah rasanya ketika upacara saja kita sudah merasa. Nah itu juga yang
yang menjadi satu suasana kebatinan yang berbeda. Ya. Hanya memang Bang Iin, kami dulu generasi dulu kan memang tidak setransparan sekarang. Ya. Dulu kita tidak mengenal adanya HP, Ya. nonton TV saja kita jauh. Kalaupun ada nonton di rumah tetangga. Tetangganya pun biasanya gitu, kita jaraknya 1 kilo, 2 kilo. Ya. Apalagi kalau saya dulu, Ya. hidup saya di kampung, saya anak orang yang petani, kita mau nonton itu biasanya ada di desa lain. Yang bayangkan itu, kita nonton TV itu Mbak. Jadi pindah desa dulu Bang Pindah Tarto? desa, kita nonton di, ya biasanya kalau di desa itu ada dokter, ya dokter itu biasanya punya TV. Televisi. Atau Ya. nanti dia ya toke batik, nah itu dia punya Aha. televisi masih hitam putih. Belum ada HP dan segala macam. Ini pengaruhnya ketika itu kan masih masih bisa hanya sifatnya lebih banyak yang sifatnya internal. Ya. Nah kalau sekarang ini kan persoal eksternal lebih besar. Ya, eksternal ini kan tentu globalisasi ini kan kita Ya, tidak bisa betul. menafikan di situ Bang Iin. Baik, Oke. Bang Tarto, betul. Teman-teman mahasiswa mungkin di eranya Bang Tarto dulu, mungkin komunikasi juga satu arah ya Bang Tarto. Betul. Apa mungkin misalnya hanya TVRI gitu kan. Ya, TV pun TVRI bilang. Ya kan, ketika betul. dikelola pemerintah kan satu arah Ya. tuh, nasionalisme segala macam. Kalau hari ini teman-teman Ya, di bisa. sosmed, kita Ya, mau konten bisa. dari manapun Ya, ada kan di situ kan. Konten dari alam gaib pun banyak kan di situ kan. Ya. Dan teman-teman Ya. boleh memilih. Ada kesempatan memilih konten apa yang dia sukai. Kalau Bang Tarto dulu kan yang ada itulah yang ditonton kan kita Ya. kan, begitu kan. Sudah syukur alhamdulillah waktu itu Bang. Saya geser nih ke Pak Rektor. Pak Rektor, hari ini memang kalau tadi rangkum punya Bang Tarto bahwa ada tantangan besar bagi teman-teman di kampus, khususnya dalam kemudian mempersiapkan teman-teman Gen Z ini menuju tadi bonus demografi hampir 60% nanti. Beberapa daerah teman-teman, beberapa negara teman-teman mahasiswa justru sedang kehabisan generasi mudanya. Generasi yang hari ini tuh ada yang nggak mau nikah lah, nggak mau terkait ya gitu ya. Misalnya Jepang itu mengalami stagnasi dalam populasi. Tapi kalau kita ada bonus demografi, tapi ada tantangan besar tadi Pak Rektor bahwa era globalisasi membuka pintu arah informasi dari manapun. Teman-teman bisa mengakses banyak informasi dari negara manapun yang kemudian secara kultural mungkin saja kemudian kultural kita yang tadi teman-teman Aceh, teman-teman Batak, teman-teman Melayu, ada perubahan dalam kultural ketika mereka bisa mengakses informasi itu. Nah, tantangan ini kalau Pak Rektor melihat ke depan terutama akan banyak hoax yang kemudian bertebaran di sosial media nanti di sana. Lalu bagaimana kemudian konteksnya tetap mereka bisa menjaga kecintaan terhadap tanah air tadi dalam konteks nasionalisme modern kita. Baik, setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bang Tarto ya bahwa saat ini di media sosial jelas ya, apalagi tadi hasil survei ya 60% dan lain-lain hal. Dan inilah memang tantangan yang kemudian menjadi bagian daripada pekerjaan rumahnya universitas yang benar-benar harus hadir. Artinya di universitas kita itu yang harus kita sampaikan bahwa saat ini era digitalisasi ini tidak bisa ditolak. Artinya suka tidak suka, mau atau tidak mau kita sedang bergerak ke era digitalisasi dan globalisasi tadi. Sehingga jika kita melihat daripada hal itu tentu ya bahwa ada hasil survei Gen Z, berapa puluh persen dan lain-lain hal itu melakukan scroll dan lain-lain, maka di universitas yang menjadi salah satu tugasnya harus bisa ya. Kemudian jelas scroll itu untuk apa? Ya, di dalam ada hoax, di dalam ada hal-hal yang kita bisa pilih ya. Bullying ya, itu juga bisa terjadi. Nah, dalam salah satu topik kita di
Pancasila dan kewarganegaraan itu ada, ya, berbicara tentang tiga dosa pendidikan, ya, berbicara bullying, berbicara kekerasan seksual, berbicara intoleransi. Di sana juga masuk yang media digital seperti ini. Sehingga jika kita sampaikan di mahasiswa itu tidak bisa tidak melakukan scroll, tetapi tentu itu semua diarahkan. Artinya apa? Seperti tadi disampaikan Bang In, tidak semua hal sebenarnya di dunia media sosial ini negatif, ya, tergantung kita. Bahkan itu bisa dimanfaatkan. Contoh perpustakaan kita sendiri ada e-book. Itu kan juga digitalisasi yang dilakukan. Apakah kita memang mencari hal seperti itu? Kemudian pada saat nanti akan dilakukan setelah 4 tahun, ya, ada karya ilmiah dan lain-lain yang harus dilakukan, kan semua dicari dan dipermudah sekarang di zaman ini, ya, ada AI, ya, walaupun tidak itu untuk nanti ujian, ya, itu hanya sebagai bahan, tapi artinya itu menjadi satu hal positif juga. Kita bisa melihat bagaimana dunia, bagaimana globalisasi, tetapi yang paling penting, inilah menariknya nasionalisme, Bang In, bahwa begitu kita paham tentang nasionalisme, apa yang menjadi informasi di dunia luar, apa yang menjadi tadi bahwa saya orang Medan, Tionghoa atau Batak atau Melayu atau siapapun itu, kita tidak melepas itu. Tetapi justru dalam nasionalisme itu bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan atau bahkan menjadi pesaing, ya, di globalisasi. Disinilah kita belajar, disinilah kita digodok, ya, sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Bagaimana dengan identitas kita sendiri, ya, nasionalisme itu sendiri, tetapi mampu bersaing, ya, berprestasi, ya, bahkan di internasional dan nasional, ya. Jadi berbicara media sosial tentu khusus, ya, sangat luas sekali, ya. Tetapi artinya kita bisa mengambil sisi positif, ya, kita bisa melihat, belajar dari sana dan justru bersaing dan menjadi lebih nasionalis dari media sosial tersebut, karena justru informasi itu diterima secara menyeluruh, ya. Jadi seperti itu Bang In yang kita bisa sampaikan bahwa ya, mahasiswa diharapkan justru, ya, dari informasi yang begitu luas di digital media, ya, digitalisasi ini kemudian menjadi nasionalisme yang sangat kuat. Seperti itu Bang In. Baik, Pak Rektor. Tentu Pak Rektor kan tadi sosial media menjadi keniscayaan. Bahkan hari ini teman-teman kalau baby boomers gitu harus tetap mengupdate diri kan, supaya nggak ketinggalan nih. Milenial juga melakukan, dan anak-anak hari ini juga sudah multi talent lah dia. Dia kalau dulu kami di masa-masa kita mungkin tidak pernah membayangkan ada orang yang ditanya, anak-anak yang ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Kalau kita dulu kan mau jadi pilot, ada mau jadi presiden, jadi polisi, jadi tentara gitu kan. Kalau sekarang anak-anak ditanya mau jadi apa? YouTuber. Mau jadi apa? Content creator katanya, gitu-gitu kan. Ada dan makin ke sini dan itu makin luar biasa loh Pak. Ya. Dengan pendapatan yang lebih besar dari cita-cita yang tadi kita sebutkan gitu. Mereka ada opportunity di itu bahwa hari ini ada kesempatan-kesempatan yang kemudian bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa. Lah Pak Rektor melihat ini bagaimana kemudian juga kemudian memaksimalkan teman-teman ini tetap menjaga rasa nasionalismenya itu tadi, tapi memanfaatkan sosial media yang tadi juga bisa menjadi ancaman bagi kita, meruntuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini untuk kemudian tetap pada opportunity itu. Bagaimana kemudian ST Bhinneka kemudian mengembangkan itu untuk teman-teman mahasiswa, Pak Rektor? Baik, terima kasih. Jadi ini salah satu yang menjadi concern kita, ya, bahwa tadi saya mulai dengan bahwa digitalisasi dan media sosial ini satu keniscayaan yang tidak bisa tidak. Kita tidak bisa menolak dan itu selalu akan ada. Nah, bagaimana kemudian di sini
kalau mahasiswa-mahasiswi kita, jelas kita di sini ada satu unit prodi di bisnis digital, kewirausahaan yang justru memang berbicara tentang bagaimana bisnis di zaman digitalisasi. Kemudian kewirausahaan yang memiliki platform khusus produk-produk yang akan dipasarkan. Artinya di sini kita ada melakukan hal-hal bermedia sosial, memanfaatkan teknologi tersebut yang artinya itu adalah dari, ya katakanlah itu adalah dari asing, dari internasional ya. Tetapi dari itu kemudian contoh kita selalu melakukan masing-masing prodi. Kita melakukan satu pemasaran, satu bazar, tetapi di dalamnya itu adalah produk-produk UMKM. Lokal. Dan bahkan lokalnya itu adalah memang adalah hasil dari apa yang diciptakan oleh anak-anak mahasiswa kita. Tetapi produk-produk tersebut kemudian dipasarkan, kemudian dimasukkan ke dalam satu platform, ya media sosial dan digital platform lain yang berupa adalah produk dan UMKM-nya kita. Artinya sekali lagi bagaimana kemudian kita memanfaatkan media sosial, memanfaatkan zaman digitalisasi ini yang memang sejalan dengan apa yang menjadi prodi kita, bahwa saat ini kita berbisnis bukan berarti yang tradisional tidak bisa berjalan, tetapi jika kita bisa memanfaatkan yang artinya tadi secara asing atau internasional, modernisasi tersebut atau globalisasi tersebut, justru itulah kita dorong dengan tidak lupa bahwa apa yang kemudian kita sampaikan di dalam produk-produknya itu masih produk misalnya buatan sendiri. Kecintaan terhadap dalam produk, negeri. Produk nasional. Iya, gitu jadi ya. bukan hanya satu slogan biasa, tapi memang dilakukan oleh para mahasiswa ini dan itu sudah berjalan masing-masing prodi. Nah, jadi mereka lakukan itu dengan tidak kemudian menghilangkan ciri khas platform-platform internasional tetap dipakai, tetapi tetap dengan nasionalisme tadi yang tetap dipegang teguh. Nah, seperti itu. Bahkan manfaatnya nantinya mudah-mudahan kita harapkan hasil-hasil penelitian kita sangat mensupport ya, mendorong ya banyak penelitian yang akan mudah-mudahan berguna justru untuk bagaimana masyarakat Indonesia dan Indonesia ini berkembang di mata dunia. Seperti itu. Baik Pak Rektor. Saya geser Bang Tarto. Kemarin kalau nggak salah DPRD itu punya perlombaan atau apa ya antar siswa kalau nggak salah tentang wawasan kebangsaan atau bagaimana Bang Tarto? Ini Bang Soli ini mancing dia kan itu ya kan. Ini memang salah satu cara ya gimana kembali mengecas baterai para generasi muda dan anak siswa untuk tetap punya rasa sense kepada budaya, kepada ideologi negaranya, kepada bangsanya, akhirnya cinta tanah air. Salah satunya memang kalau dulu kan ada istilahnya penataran P4. Nah, saya baru saja memulai dengan cerdas cermat yang selama ini sudah sudah mulai hilang lah ya cerdas cermat itu ya. Nah di DPR itu karena kita harus bertanggung jawab terkait dengan bagaimana mulai menurunnya rasa kebangsaan kita, maka ada program namanya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ya. Jadi kita mensosialisasi kepada generasi muda, ke masyarakat, program tadi wawasan kebangsaan sekaligus pendalaman ideologi Pancasila. Jadi 100 anggota DPR itu setiap bulan itu punya program itu turun ke masyarakat. Saya kemarin karena ini menyangkut wawasan kebangsaan, maka saya turun di beberapa SMA. Baru saja saya adakan kemarin di salah satu SMA di Ampar Perak. Nah, kemudian dapil saya DPR dari Deli Serdang. Deli Serdang, oke. Maka saya fokus ke SMA yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Di Hamparan Perak saya buat namanya cerdas cermat, pendalam Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah itu heboh dia. Luar biasa sambutan anak-anak itu.
Nah, anak-anak itu sambutan luar biasa karena ada peserta sampai 9 kelompok. Sehingga kita sampai ke final juaranya. Jadi saya per sekolah mengadakan itu. Dalam Jadi rangka setiap kembali sekolah membangkitkan. diadu murid-muridnya Ya. dalam Jadi- beberapa kelompok. Ya, jadi satu grup itu ketiga biasanya itu. Grup A, B, C sampai 9 baru akhir nanti kita dari final. Jadi tidak saya buat antar sekolah tapi antar kelas mereka, ya. itu bagian hal yang terkecil ya. Tapi saya kira itu bagian harus kita lakukan. Nah ini juga bagian dari kita bagaimana menghadapi perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa ini. Nah kita nggak bisa ini semua pasti hari ini tanpa henti pasti biasanya langsung scroll. Nah, oleh karena itu memang tantangan seperti yang Pak Rektor tadi sampaikan, tantangan kita bersama dan ternyata ST juga memberikan penanaman terhadap anak-anak mahasiswa baik dari sisi ekonomi tadi, sosial dan sebagainya. Nah, saya kira ini hal yang yang perlu kita dorong ya, kita harus dorong. Jadi kalau ditanya tadi sama anak sekarang mau jadi apa? YouTuber, ya kan? Konten kreator. Karena memang dunia digital luar biasa, konten kreator. Kalau dulu kita ditanya sama dokter, pilot, astronot. Nah sekarang kalau ditanya YouTuber, konten kreator, tapi sekarang dapat imbang. Ada sisi baru lagi sekarang kemarin. Apa itu Bang? Kupas bawang. Tapi kayaknya itu menjanjikan juga ya. Menjanjikan juga. Sudah masuk Nggak, ke ini tepi. cuk aja. Ya betul kan. YouTuber hasilnya luar biasa. Iya. Nah itu. Kalau YouTuber harus Nah, cari views dulu banyak, baru dapat monetisasi. Iya. Ngupas bawang 1 kilo bisa dapat gede gitu Bang. Bang Tarto bisa aja gitu ya. Baik, sebelum ke Pak Rektor, saya buka dulu ini satu pertanyaan dulu dari teman-teman mahasiswa terkait diskusi kita nasionalisme modern, atau teman-teman bisa bertanya tentang profil dari Bang Tarto maupun Pak Rektor. Saya kasih satu kesempatan penanya dulu. Belum saya kasih udah angkat tangan sana abang yang di belakang. Silakan ke depan Bang, diberi jalan dulu. Biar ke depan memperkenalkan diri. Mahasiswa dari mana? Bisa kah Bang melintas? Ajak ke depan aja Bang. Nah, biar ditengok Tribuners. Mahasiswanya ada ini. Nanti dosen. Sekarang lagi viral, coba cari mana gurunya gitu kan. Bener gak? Coba cari mana dosennya. Kalau kita Bang pasti ketahuan udah. Ya kan, di antara mahasiswa ini disorot kamera udah pasti kita. Nah ini dosen ini, kepala sekolah katanya. Oke, silakan memperkenalkan diri, siapa namanya, dari fakultas apa, dan pertanyaan kepada siapa. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Alexander Leonard Cioloho, saya dari program studi Agribisnis Tambak 25, dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih because I have the lot of insightful today dari Bapak Sutarto juga dan juga dari Bapak Bobby. Nah di sini saya tadi ada sedikit note nih Pak dari kata-kata Pak Bobby bahwa generasi muda itu punya perspektif sendiri untuk menunjukkan rasa nasionalisme di era modern. Nah sebagai mahasiswa nih Pak, saya melihat ada sebuah paradoks atau kontradiksi nih Pak. Saya generasi muda sering diminta untuk mencintai Indonesia dan berkontribusi bagi bangsa. Tetapi nih Pak, di saat yang sama, banyak generasi muda justru memimpikan masa depan di luar Indonesia. Dan juga, kita juga menyadari bahwa belakangan ini kita sempat dihebohkan dan oleh hashtag dari generasi muda. Keluar aja dulu gitu ya? Iya, hashtag dari generasi muda yang digaung-gaungkan yaitu kabur aja dulu. Nah, jadi Pak, saya ingin bertanya. Hashtagnya tadi? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Nah, jadi menurut Bapak Sutarto dan juga Bapak Bobby, saya pengen tahu nih perspektif dari politisi dan juga perspektif dari akademisi. Apakah fenomena ini menunjukkan melemahnya nasionalisme atau justru kita perlu mendefinisikan ulang nasionalisme di era modern? Bahwa mencintai bangsa tidak selalu berarti harus tinggal di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi panggilan siapa Bang? Patrick Pak. Patrick. Bener. Temannya SpongeBob. Bener Pak. Patrick, terima kasih, pertanyaan bagus. Sama-sama Pak. Membantu saya bertanya pada narasumber. Silakan, saya mulai Bang Tarto dulu.
untuk menjawab. Hashtagnya Bang, Wah ini. kabur aja dulu. Patrick ya? Patrick, Ya memang kemarin kan ada hashtag kabur dulu. Gitu? kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ini maksudnya kan kabur ke luar negeri kan itu ya Ke kan? Korea. Korea, ke Jepang, ke Yordania kan itu ya kan? Ke Singapura, kan kemana-mana ya. Kayaknya Yordania nggak masuk. Nggak masuk? Oh nggak masuk. Iya. Kayaknya nggak. Tapi viral juga itu kemarin, viral ya. juga. Nah, iya. Bah, lanjut Bang Tarto. Jadi begini, menunjukkan nasionalisme itu kan tidak harus dengan kata-kata, kan itu. Nah sekarang anak muda sekarang menunjukkan itu dengan digital. Jadi di hashtag dan sebagainya. Nah saya ingin sampaikan begini. Kita orang yang disampaikan, apakah orang yang tadi salah atau tidak ya, yang hashtag tadi ya. Apakah harus kabur, apakah itu dianggap tidak nasionalis atau tidak kan itu ya. Apakah orang yang kabur tidak nasionalis. Nah saya yang nyampaikan bahwa sekarang kan ada istilah diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia itu adalah anak-anak generasi muda yang sekarang kuliah di luar negeri, baik juga yang imigran yang kerja di luar negeri, maupun juga profesionalis yang ada di luar negeri. Nah ternyata mereka menunjukkan juga sikap nasionalisme yang luar biasa. Mereka berprestasi di internasional, membawa nama merah putih di dunia internasional. Nah ini kan tentu menunjukkan bahwa orang di luar sana bukan berarti tidak cinta, tapi tetap cinta Indonesia. Nah, ada hal yang menarik lagi nih. Saya boleh sampaikan, partai saya adalah PD Perjuangan. Karena saya sekretaris PD Perjuangan sebagai wakil ketua DPRD Sumut. Baru kejadian di Aceh dan Tapteng bencana. Ya, sekarang juga kejadian di NTT. Nah, pada saat itu saya termasuk yang berkomunikasi dan mengorganisir, karena dari Jakarta, diaspora, anak-anak diaspora, yang membantu bencana yang terjadi Tapteng, Sumatera Barat, dan Aceh. Nah tentu ini kan bagian implementasi menunjukkan bahwa dia sangat cinta kepada Indonesia. Dia punya kemanusiaan yang luar biasa terhadap nasib saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Maka hashtag tadi, hashtag kabur aja dulu, itu bukan berarti dia tidak cinta kepada Indonesia. Jangan-jangan malah kebalikannya. Saking cintanya dia lebih cinta. Lebih cinta, jangan-jangan. Kenapa? Tentu dia buat hashtag kan merasa dia ini, aduh kok gini kita. Ya. Betul kan? Ada keluhan. Ada curhatnya, kok Indonesia begini yang dihadapinya. Ada keresahan sesuatu, maka dia langsung di media, karena dunia digital ya sudah, hashtag kabur aja dulu. Maka sekarang ada, kalau dalam nasionalisme modern kan, nasionalisme modern adalah nasionalisme yang adaptif terhadap digital. Nah, jadi paling tidak itu ya, adik kita Felix ya, saya yakin. Bang Patrick, ya, kira-kira sudah menjawab? Ya? Nah, itu. Oke, thank Jadi you. bukan berarti Bang Patrick nanti mau ke mana? Vietnam? Oh Vietnam. Nah saya ingatkan satu lagi itu, jangan sampai ke sana juga. Ke apa? Ada satu wilayah yang nggak usah. Kamboja. Nggak usah. Memang banyak juga orang kita ke Kamboja, Bang. Ya banyak, karena di sana ada dua hal nanti. Scammer itu sama dunia judi online. Dan ini harus saya sampaikan. Saya setiap saat saya ke masyarakat. Jangan ke Kamboja. Ya keluar, lihat dulu ketika ada pengalaman di HP mencari kerjaan. Ini kan saya langsung ketemu dengan ada 125 kemarin, ini sedikit cerita Mas. Tahun 2025. Mereka kerja di Kamboja? Mereka 125 orang warga Sumatera Utara balik dari Burma dan balik dari Kamboja. Karena di warga Sumatera Utara saya ketemu di Mes Pemprov yang ada di Jakarta. Dipulangkan oleh pemerintah. Waktu itu ada 500. Dari 500 itu jumlah 125 ada di Sumatera Utara. Nah mereka cerita. Nah karena apa? Semuanya terpengaruh dengan handphone. Gaji 15 juta, sosial media 20 juta, betul. Berangkat ke Kamboja. Akhirnya di sana, Bali. Tadinya buat Burma. Hashtag kabur aja dulu, sampai di sana susah kabur kan gitu.
Nih saya kira memang harus kita sampaikan juga Ya. supaya jangan juga Kalau mau terpengaruh. jalan-jalan Gitu. boleh. Boleh. Kalau mau kerja yang kayak tadi itu, Ya. Kerja gaji. juga boleh. Sekarang kan banyak pekerjaan di Jepang ada di mana-mana. Yang Maksudnya penting ke kan Kamboja janganlah gitu valid, ya, Bang. boleh juga sepanjang memang dia memang betul memang Ya. valid dia. Dan perginya dengan cara yang yang resmi. legal sesuai peraturan dan undang-undang. Siap. Kan itu. Saya Ya, geser oke. ke Pak Rektor. Pak Rektor tadi ditanya sama si Patrick. Nggak tahu Patrick ada dendam apa sama Pak Rektor ini. Iya. Tapi tadi dibilang Patrick, Pak Rektor tadi menyebut bahwa anak sekarang punya cara sendiri untuk kemudian mengekspresikan bentuk nasionalismenya kepada bangsa dan negara. Benar. Jadi sebagian besarnya tadi sudah terjawab dengan Bang Tarto, tetapi inilah dia yang harus kita pahami pertama bahwa tidak berubah statement Bapak bahwa mahasiswa-mahasiswi kita selaku Gen Z ini memiliki satu cara pikir yang memang terkait nasionalisme atau apapun itu yang belum tentu dari sisinya Gen Z itu adalah kurang tepat ya, seperti contoh tadi dari Patrick bahkan sangat diapresiasi ya. Untuk pertanyaannya ya langsung mungkin akan Bapak jawab dengan sedikit cerita. Tadi ada sedikit tepi-tepi jurang, kita coba masuk sedikit ke sana ya. Berbicara nasionalisme, Patrick ya, nanti kita bisa banyak berdiskusi mungkin secara ini ya untuk meningkatkan nasionalisme kita, tapi artinya bahasa kabur, hashtag ya, hashtag kabur aja dulu. Kemudian bahkan bukan hanya kabur aja dulu ya, bahkan ada dari langsung ya disuruh pindah negara, bener gak? Ya, bukan hanya kabur aja dulu gitu, disuruh pindah negara kalau memang nggak cocok gitu. Tapi apakah kemudian itu menjadi satu hal yang benar? Tadi Bapak mulai dengan bahwa kita nasionalisme itu bukan berarti kita tidak kemudian berbicara globalisasi, kita tidak berbicara luar negeri, kita tidak berbicara itu. Saya setuju Bang Tarto bahwa ya kita boleh saja keluar negeri karena situasi sekarang mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi apakah kemudian kita harus melepaskan kewarganegaraan kita? Contoh. Ya, yang kedua, kita berbicara kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Artinya bukan berarti dia meninggalkan Indonesia, tetapi Dia mau untuk balik saat lagi ini ya, Pak dia mau Rektor ya? balik, tapi sekarang karena yang masih belum beres, Kayaknya masih nggak enak di sini, kabur aja dulu gitu ya. iya, kira-kira kan Nanti begitu kalau ya. udah enak gitu. dia balik lagi Nanti gitu. udah enak masuk lagi. Artinya nasionalismenya sebenarnya ada, cuman udah capek, misalnya capek ya. Kok jadi seolah-olah kita sekarang ini kan lucu ya, menormalisasi keracunan makanan gitu ya. Kayaknya udah biasa gitu. Dengar ratusan gitu ya, biasa gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita harus pahami dari sisi Gen Z. Apakah itu kemudian salah? Enggak juga. Contoh lebih dalam lagi. Pak Sofyan dulu lah ya. Dari dulu Pak Sofyan selalu berbicara bahwa ada perlakuan dalam tanda kutip diskriminasi yang dilakukan dan terjadi pada saat penerimaan beliau sebagai calon dokter ya waktu itu ujian negara. Apa? Beliau hanya karena seorang Cina kemudian berapa kali tidak lolos ujian negara tersebut. Tetapi apakah kemudian tanda kutip balas dendam tersebut beliau tunjukkan dengan cara meninggalkan Indonesia atau tidak kemudian cinta kemudian dengan Indonesia? Tidak. Bahkan apa yang kemudian dilakukan? Ya, 39 tahun di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ditambah sekarang dengan keberlanjutan supaya mahasiswa-mahasiswi kita mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan harus layak mendapatkan pendidikan. Ya, tidak boleh berbeda dengan gedung yang begitu luar biasa. Saya pribadi, Bapak pribadi juga seperti itu. Jangankan kabur aja dulu, ya. Kami udah biasa dibilang numpang. Ini di pelajaran PKN selalu Bapak sampaikan. Kami dibilang numpang.
Cina nih numpang aja kok di Indonesia, apa yang sudah dilakukan? Padahal kalau mau berbicara nasionalisme, siapa yang berani? Kita tantang generasi muda. Mahasiswa, sudah lebih nasionalisme kalian atau Bapak yang duduk di sini? Kita boleh tantang dengan data, apa yang sudah kita lakukan? Bapak di luar organisasi lain, ya contoh ya, ini karena tadi di ini. Boleh kita diskusi ini, saya sangat bagus ini ya Patrick ya, karena untuk semua memang kita harus sampaikan. Di luar organisasi, kebetulan sama ajarannya Bang Tarto, cuman saya sebagai salah satu ketua di kecamatan yang menyelenggarakan atau merayakan perayaan Maulid Nabi. Ini ketuanya Cina loh, gitu loh bahasanya, ya dalam tanda kutip. Ya, kita yang dalam perayaan tersebut kemudian memberikan bantuan ke anak-anak panti, anak-anak yatim dan lain-lain hal. Nah, maka dari itu bahasa-bahasa dan lain-lain hal nasionalisme ini sangat luas sekali. Dan senang sekali hari ini bisa diangkat ya bahwa pemikiran-pemikiran itu apakah salah? Tidak, justru karena kecintaan lah. Ya, makanya kenapa udah kabur aja dulu deh. Kalau enggak kabur mau ngapain? Daripada buat keributan, ayo ngumpul-ngumpul. Ya kan? Bagus kabur, kemudian di sana berkembang, membawa nama Indonesia menjadi lebih baik seperti tadi kata Bang Tarto. Artinya tidak menanggalkan nasionalisme kita. Itulah yang penting. Ya, jadi apapun itu ya, kalian belum pernah merasakan diusir dari negara sendiri, dianggap numpang di negara sendiri, padahal kita kalau mau dibelah ini yang lebih merah putih itu siapa? Ya, kira-kira seperti itu. Cuma sedikit baik, cerita. Pak Rektor, plus dulu untuk Pak Rektor. Seperti itu. Pak Rektor udah kebayang perjuangan lama ini ya kan? Iya, harus curhat dulu sedikit Bang Tarto. Tapi ya teman-teman itu pengalaman dari Bang Tarto dan Pak Rektor lah dalam kemudian berbangsa dan bernegara. Tapi kalau tadi menarik kalau dibelah dadanya mungkin lebih merah putihnya beliau dibanding orang yang mempertanyakan itu. Tapi satu yang bisa saya tangkap Pak Rektor bahwa suku, agama, ras, antar golongan kita ini jangan menjadi pembeda, tapi menjadi satu alat perekat dia tadi, menurut Pak Rektor menjadi satu kesatuan kita untuk kemudian lebih nasionalis, terhadap negara ini. Bang Tarto, ada cara unik mengkritik negara ini yang dilakukan oleh teman-teman Gen Z hari ini. Tadi Patrick bilang kabur aja dulu, itu kan bentuk kritisi anak-anak muda. Kalau baby boomers dan milenialnya terlalu baper, mereka kan sambutannya kan jadi jelek nih, gitu kan. Mau kabur, gila kau kan gitu kan. Padahal itu kalau konteksnya saya masih menilai bahwa kabur aja dulu adalah bentuk kritisi dari anak muda kita terhadap situasi dan kondisi nasional hari ini. Nah, salah nggak sih Bang Tarto? Iya. Bang In dan kalau para kritik, pendengar apa ya? PDIP ngeri nih. Tribuners ya. Ini gini, kritikan, gagasan, masukan setiap itu kan menjadi hak setiap warga negara yang dilindungi secara hukum. Jadi kita mengkritik ya, atau memberi gagasan atau apapun itu kan semua ada aturannya. Semua dilindungi oleh hukum dan itu menjadi hak kita. Artinya apa mengkritik itu salah kan itu kan? Ya kritik tidak salah kan itu. Jadi dibilang itu. Mengkritik tidak nasionalis. Nah ini kan tinggal kita melihat dari aspek mana kan itu ya. Aspek mana kan itu. Nah justru kita hidup karena mencintai Indonesia. Maka bangunlah nilai-nilai idealisme itu. Jadi apakah kita mau apatis terhadap kondisi yang terjadi? Gitu? Ataukah kita membiarkan itu tanpa berbuat apa-apa? Atau kita memang maju dengan gagasan-gagasan dan juga tadi bentuknya adalah kritikan-kritikan. Nah tinggal persoalannya adalah cara mengkritiknya tadi gimana? Medianya apa? Nah kalau sekarang ini kan dunianya dunia digital. Maka ada istilah sekarang kan no viral, no justice.
Jadi sekarang sudah disurvei seberapa besar pengaruh fenomena viral itu terhadap pengambilan keputusan atau pengambilan sebuah kebijakan. Atau pertanyaannya adalah apakah kebijakan itu juga dipengaruhi oleh karena terjadinya persoalan viral-viral. Nah ternyata sekarang ini besar pengaruhnya. Nah, artinya apa? Media sosial itu punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap untuk merubah kebijakan. Perubahan kebijakan. Nah sederhana begini, sederhana. Ini baru kejadian ini. Yang baru peringatan 17 Agustus. Nah ternyata kan di media kemarin TikTok viral itu kan. Viral kan yang terkait dengan wah ini para pejabat publik kalau ada acara dia di tenda. Ya. Kami rakyatnya di panas-panasan. Panas. Nah sekarang sebagian besar kemarin upacara sama-sama panas. Sama-sama panas. Betul kan? Ya. Ada kan sebagian kabupaten, provinsi. Ada kepala daerah yang kemudian minta podiumnya digeser aja. Geser. Ya betul kan? Nah artinya apa? Bahwa ada pengaruh yang besar, cukup signifikan terkait dengan persoalan-persoalan fenomena viral di digital. Nah termasuk, nah ini saya kebetulan kemarin Pak Rektor, Pak adik-adik, Pak Iin, saya dapat tugas kemarin waktu upacara di Astaka, Provinsi dan DPR, saya dapat tugas membaca teks proklamasi. Biasanya kan kita duduk di atas. Nah kemarin kita 1,5 jam juga berdiri. Jadi panas-panasan? Harus panas-panasan sama. Dengan Pak Gubernur, dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kajati, dengan Pak Polda, kemudian dari ini semua kita. Nah artinya apa? Saya hanya ingin menyatakan bahwa ada kan kebijakan tadi dipengaruhi oleh karena media. Nah tinggal sekarang apakah media tadi nilainya negatif atau positif? Maka di-share lah hal-hal yang sifatnya tidak hoax. Tidak hoax. Nah kan itu. Betul. Jangan juga kita karena pengaruhnya besar, suka-suka kita menggunakan isu-isu yang sebenarnya itu jadi hoax. Karena apa? Hati-hati juga. Itu akan kena peraturan undang-undang melanggar ITE. Nah, di situ juga harus kita hati-hati. Artinya menyampaikan gagasan, menyampaikan kritikan walaupun memang viral itu hal yang baik, tetapi kan jangan sampai juga itu jadi berita-berita yang sifatnya hoax. Nah, ya ini yang harus kita jaga. Maka ada istilah kan begini, sekarang anak muda sekarang. Saring sebelum sharing. Ya. Di-share ya. Artinya saring dulu berita sebelum di-share sharing. Jadi saring sebelum sharing. Nah ini yang untuk memvalidasi. Kadang-kadang kan kita tanpa melihat kredibilitas situs dari mana, siapa yang melemparkan di sosial media, kita langsung percaya, tangkap dan sebagainya. Maka biasanya setiap orang yang paham dia akan kritis terhadap isu-isu dulu. Betul. Dikritisi dulu, baru maka istilahnya saring sebelum sharing. Nah, saya kira itu bentuk-bentuk yang ini boleh mengkritik silakan, tetapi sepanjang memang menghindari apa yang saya sampaikan tadi. Dampak hukum. Oh, karena viral, main. Ya. Nah, ada peraturannya di situ. Nah, sama, ya silakan saja mahasiswa ada menyampaikan kadang kami harus terima demo di kantor DPR. Ya kita terima. Namanya itu aspirasi kan, kritikan kan. Nah itu juga harus kita pahami karena dia memahami persoalan, berarti dia punya kepedulian. Ya. Dan dia sampaikan aspirasinya. Dan dia sampaikan kebetulan itu. Dan tidak anarkis. Nah yang penting itu, jangan juga nanti anarkis, ya muncul, akhirnya muncul juga akhirnya ya konsekuensi hukum. Konsekuensi secara hukum. Saya kira tuh. Baik, Bang Tarto. Tapi gampang tuh Bang, cara ngeceknya kalau ada yang viral, cek dulu. Ada nggak di Tribun Medan? Nah, kalau ada di Tribun Medan, fix, betul itu. Valid ya. Gitu. Tepuk tangan dulu kawan-kawan untuk dua narasumber kita. Saya kasih satu lagi pertanyaan yang cewek dong. Silakan. Mak, situ-situ aja. Kawannya si Patrick nih. Ya, mainkan adekku. Silakan ke depan.
Ini Patrick sama kawannya memang udah siap dari 2 minggu lalu kayaknya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chelsea Novianti Syahaan. Pelan-pelan. Iya. Chelsea? Chelsea, Pak. Chelsea. Iya, Oke. Chelsea. Saya dari Prodi Agribisnis dari angkatan 2025. Nah, jadi pertanyaan saya itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Surtarto. Nah, Gen Z dan milenial itu kan adalah generasi yang sangat menentukan masa depan Indonesia yang dalam bonus demografi. Nah, apakah banyaknya waktu yang dihabiskan di media sosial seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iin itu ada 60% dari 24 jam. Nah, seharusnya itu kita bisa melihat apakah itu sebagai ancaman terhadap nasionalisme atau justru sebagai peluang untuk membangun nasionalisme dengan cara yang sesuai dengan karakter generasi digital. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor kami tadi, Pak Bobi Christian Halim, bahwa generasi muda itu harus mampu menyaring informasi dan menjaga nasionalisme di tengah globalisasi. Seperti yang tadi Pak Sutarto sampaikan itu harus disaring dulu baru di-sharing. Nah, kita tahu ya Pak bahwa banyak buzzer bayaran ataupun influencer yang menggiring opini tertentu atau bahkan media-media yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai sudut pandang tertentu. Nah, lalu siapa yang harusnya lebih bertanggung jawab atau untuk memastikan bahwa generasi muda ataupun Gen Z ataupun milenial ini untuk mendapatkan informasi yang benar-benar dapat dipercaya atau enggak hanya dibebani untuk kita itu memilah sendiri gitu Pak. Apakah sudah? Baik Chelsea, terima kasih. Sudah terima cukup kasih, Pak. Chelsea. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Iya. Kawan-kawan tolong mikrofonnya untuk Pak Rektor. Kita mulai dari Bang Tarto dulu deh. Boleh Iya, silakan. siap. Bang Iya. Tarto. Chelsea. Chelsea, Stambuk 2025 agribisnis. Ini saya harus angkat tangan juga ini untuk para mahasiswa-mahasiswi dari ST Bhinneka. Luar biasa kritis ya, kritis. Tepuk tangan untuk Chelsea dan kawan-kawan. Ini tapi Pak Rektor bukan disiapkan pertanyaan tadi ya, enggak ya, tapi luar Agak biasa. ngeri-ngeri sedap juga. Ini ngeri-ngeri nih. Ya soalnya kan begini, ini saya bisa pahami suasana kebatinannya, artinya bahasa premannya. Jangan Gen Z aja dong disalahkan. Ya. Kan itu ya. Sementara asik Gen Z aja. gitu. Nah, lalu siapa yang bertanggung jawab ketika ada berita-berita yang seperti itu? Nah, kemudian dikaitkan tadi hasil survei penelitian bahwa generasi muda lebih banyak scroll di layar-layar itu sampai satu hari bisa 6 ke 8 jam. Ya. Apakah itu salah kan itu? Nah, kan ini. Nah, dari sekalian pertama memang harus kita lihat dulu Anda atau kita melihat 6 jam itu sebenarnya 8 jam itu apa yang kita lihat? Kan berarti harus kita lihat apanya dulu, objeknya. Apakah yang kita lihat itu, ada orang sampai 8 jam kerja depan gadgetnya. Gadget. Berarti dia kan produktif. Ya. Positif dan produktif. Dia bisa satu hari dia di ini. Karena memang kerja dia. Apalagi kalau Anda kerja di sebagai saham. Nah, pasti dia Trading setiap hari. trading kan? dia. Ya. Nah, kemudian kerja lagi kalau tadi YouTuber. Ya. Pasti juga dia akan berhadapan dengan itu. Nah, makanya sangat tergantung objek apa yang kita lihat di apa tadi platform-platform ini. Karena banyak kali platform kan. Nah, persoalannya akan menjadi masalah ketika 6-8 jam itu kita tidak produktif. Yang kita lihat apa? Game. Ya. Kan banyak juga permainan game. Banyak yang di situ. Belum lagi nanti main ke judi slot. Ya kan? Betul. Ini kok senyum berarti dia nggak main ini. Berarti nggak main kan? Maksudnya nggak main. Nggak main. Ya, nggak main. Karena kalau tadi senyum nggak main Bang. Nggak main. Senyum Tapi apa? kok sedih itu main itu. Nah, makanya yang saya sampaikan adalah mari kita validasi apa objek yang ada dalam. Kalau memang profesi kita di situ kita tidak ada persoalan. Nah, yang kedua tadi, ketika di platform kita, layar kita muncul hal-hal yang kadang negatif, siapa yang disalahkan? Kenapa tidak harus Gen Z kan itu? Ya. Nah, dari sekalian
sekarang kan ada namanya aplikasi atau apa, saya juga nggak tahu persis. Kan ada sekarang alat untuk mendeteksi itu. Ya. Sekarang ini kan banyak sekali. Saya termasuk yang selalu mendapat itu. Ya. Memang harus betul-betul ini, betul-betul ya concern betul melihat ini. Siapa yang bertanggung jawab? Memang yang bertanggung jawab di samping pemerintah dalam dengan undang-undang itu, tapi kan juga akan sangat tergantung kepada pribadi, personality. Karena ada peraturannya. Orang kan bilang begini, sebenarnya kan gampang itu. Langsung aja slot yang di atas sana langsung ditutup, selesai. Nah, problem kita kan dihadapkan dengan dunia globalisasi terkait dengan perjanjian kita dengan internasional. Nah, beda dengan ini yang salah satu negara itu di Cina, dia juga diblokir. Ada beberapa platform yang dia tidak mau. Google nggak bisa masuk ke Cina. Bisa. Persoalannya adalah Indonesia sudah menandatangani kerja fakta integritas dengan dunia ekonomi global. Nah, itu juga memang betul-betul hati-hati ketika kita tutup itu, apa konsekuensi sosial dan konsekuensi politik dan ekonominya. Nah, Cina itu langsung itu kalau nggak salah Google ya nggak boleh. Justru sekarang dia mengembangkan dia punya platform sendiri. Nah, ini kenapa bisa tergantung kedaulatan dari negara itu masing-masing. Tergantung kekuatan dari negara itu masing-masing. Semakin negara Anda kuat, Anda akan bisa menolak yang sifatnya eksternal. Nah, termasuk sekarang yang kita selalu diingatkan, Iran itu termasuk luar biasa. Yang sekarang lagi panas dengan Amerika. Nah, ternyata kan dia bisa bertahan luar biasa sampai hari ini. Berarti apa? Basic ekonominya, basic nasionalisme, kemandirian negaranya itu luar biasa. Ya mungkin dalam kajian intelijen kan seharusnya kemarin sekian hari sudah selesai. Gitu ya. Nah, ternyata tidak selesai. Walaupun dampaknya kepada dunia luar biasa, termasuk kepada kita. Nah, sehingga harga naik semua segala macam itu kan salah satunya dampak eksternalnya itu. Jadi tadi saya sampaikan tadi mana yang lihat ke objeknya apa itu silakan saja. Selama gadgetnya dipakai untuk hal positif. Positif ya pasti. Positif dan produktif. Yang penting jangan tadi tuh ya, biasanya banyak kali nanti kita tadi game macam. Atau belum lagi yang sarangeo itu ya kan. Joget-joget gitu. Joget-joget. Sesekali boleh lah. Kalau judi online nggak boleh, Pak? Iya, nggak boleh. Udah. Oke, saya kira itu. Siap, Bang Tarto. Chelsea, jadi mungkin saya nambahin, Bang Tarto, mungkin bukan menyalahkan sedikit-sedikit Gen Z, tapi lebih berharap bahwa teman-teman mahasiswa hari ini adalah calon-calon pengganti di masa depan gitu. Jadi mestinya Bang Tarto, Pak Rektor mempersiapkan teman-teman itu untuk yang tadi kita bilang bonus demografi itu. Jadi nanti teman-teman lah yang akan berdiri di panggung ini untuk menyuarakan tadi bagaimana merawat nasionalisme kita di era modern gitu. Kalau di sosmed gampang Chelsea, nggak suka spam report, udah selesai. Kan gitu kan, nggak kebuka-buka lagi. Karena di sosmed dia mempelajari algoritma kita kan, gitu kira-kira. Pak Rektor, saya geser ke Pak Rektor, silakan Pak Rektor. Iya, tambahan sedikit saja bahwa sekali lagi ya anak-anak mahasiswa kita satu pemikiran yang dari Gen Z ya yang kritis dan lain-lain hal itu bukan menjadi satu hal yang sepenuhnya salah atau kurang tepat ya, tetapi bagaimana kemudian tadi berbicara 6-8 jam hasil survei dan segala macam, terbukti kok bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang ternyata belajarnya itu dari media sosial, belajar contoh memanfaatkan platform-platform digitalisasi yang sekarang memang menjadi satu manfaat yang begitu luar biasa. Artinya ya kita tidak hanya menjadi satu penonton atau pemakai, kita punya satu harapan bahwa suatu hari nanti dari kalian ini semua itu bisa hadir, bisa lahirlah ya pemimpin, bisa lahir content creator yang artinya mendunia tetapi tetap dengan satu wibawa Indonesia ya,
yang secara internasional. Artinya kita bisa melihat bahwa tadi dari Chelsea ya itu satu hal umum yang memang dialami oleh semua ya, apalagi Gen Z. Dan sekali lagi bukan untuk kemudian adalah menjadi hal yang salah dan ini tidak ya. Semuanya tergantung kembali lagi kepada kita. Maka dari itu kenapa inilah peran, sekali lagi peran dari universitas ya, bagaimana nantinya kita tidak hanya melahirkan orang-orang yang mau kerja, tetapi di sini akan lahir nanti banyak ya content creator, ada lahir wirausahawan sejati, bisa jadi pengganti Haji Isam nantinya. Kemudian bisa jadi pengganti siapa? Prabowo di sini ada, iya kan? Kita nggak pernah tahu loh. Nanti lihat sebelah kanan kiri Anda, tiba-tiba masuk kabinet dia. Nah, itu. Tapi itu yang kita harapkan ya. Artinya jangan berhenti dengan pemikiran-pemikiran yang kritis ya. Artinya jangan sampai pemikiran itu membuat kita tidak berkomunikasi dan menjadi salah. Ya, yang paling jelas karena berbicara media, kalau kita mau cek benar atau tidak, tadi benar kata Bang Iin, cek di Tribun ada nggak beritanya. Kalau nggak ada, jangan dibaca. Terima kasih Pak Rektor. Tribuners dan teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai di ujung acara kita Jumpa Tengah edisi spesial kita di Universitas Satya Tera Bhinneka. Saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform kami, ada tribunmedan.com dan harian Tribun Medan yang setiap hari dan setiap detik mengupdate informasi terkini baik internasional, nasional maupun seputar Sumatera Utara. Informasi terkini juga bisa diupdate melalui sosial media kami. Tribuners tinggal memilih saja untuk menyaksikan di sosial media yang mana. Sebelum ditutup, saya serahkan ke Molly, mungkin ada closing statement dulu. Bang Tarto sedikit saja untuk teman-teman mahasiswa. Ya, baik. Ini penutup biasanya agak berat. Cuma saya ingin sampaikan bahwa para adik-adik, terutama generasi muda atau Gen Z ya, masa depan bangsa ini adalah milik generasi muda. Maka tetaplah adik-adik punya semangat, optimis, ya, tetap kritis, idealis, dan tunjukkan bahwa Anda adalah generasi muda pemilik bangsa ini, pemilik Indonesia. Tingkatkan rasa kebangsaan saudara, adik-adik, cintai Indonesia dengan tetap merah putih dan Pancasila. Merdeka. Merdeka. Pak Rektor sedikit menutup. Oke, jadi tidak panjang-panjang ya, tetapi artinya dari universitas ya tentu kita sekali lagi harus melahirkan ya nasionalis sejati yang artinya tidak hanya berfokus kepada pencari kerja, tidak hanya berfokus kepada itu, tetapi kemudian menjadi satu hal yang memiliki karakter, kuat integritas. Ya, bukan hanya secara akademik tetapi secara non akademik yang dilakukan secara nasionalis. Jangan sampai ilmu pengetahuan kita itu hanya ya nantinya setelah selesai dari sini hanya untuk memperpanjang nama kita, menambah gelar, tetapi kemudian tidak bermanfaat untuk Indonesia. Ya, akhir kata tentu dari kita jangan cuma berbicara bahwa kita mencintai Indonesia, bahwa kita berkata-kata, oh saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia dan lain-lain. Tetapi lebih kepada bagaimana kemudian adik-adik, anak-anak mahasiswa kita semuanya bisa berkontribusi. Bagaimana kemudian mengangkat mata Indonesia di dunia internasional. Semuanya ada di tangan adik-adik semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Sekali lagi terima kasih Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dr. Sutarto MSI dan Rektor Universitas Satya Tera Bhinneka, Dr. Bobi Christian Halim, dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam Jumpa Tengah edisi hari ini. Saya kembalikan ke Molly, silakan Molly. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya. Tentunya saya sebagai Gen Z ini banyak mendapatkan informasi, wawasan dan juga rasa pejuang nasionalisme apalagi di
dunia modern seperti sekarang ini tentunya. Saya Gen Z loh Bang, jadi saya banyak mendengarkan informasi hari ini. Semoga Bapak percaya ini saya. Saya kalau kayaknya kalau duduk bareng-bareng peserta ini masih nyambung ini ya Pak ya. Baiklah, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Sutarto, Bapak Dr. Bobi Christian Halim, dan moderator kita Bapak Iin Solihin tentunya. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu untuk penyerahan plakat kepada para narasumber dan juga moderator. Kami minta untuk berdiri di depan panggung. Penyerahan plakat akan diberikan oleh Bapak Iin Solihin kepada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Dr. Sutarto MSI dan juga Rektor Universitas Satya Tera Bhinneka Bapak Dr. Bobi Christian Halim STSH MH CPM. Penyerahan plakat ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama narasumber, moderator, dan nantinya akan foto bersama seluruh peserta dan juga panitia. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Bapak Rektor Universitas Satya Tera Bhinneka, Bapak Dr. Bobi Christian Halim, STSH MH CPM. Oke, dilanjutkan, kita akan foto bersama dengan para peserta. Kepada para narasumber dan juga moderator mungkin boleh untuk ke bawah untuk foto bersama dengan para peserta, silakan. Terima kasih Pak. Memang masih Gen Z. Gen Z. Masih kelihatan. Mati ya. Untuk fotografernya boleh dari atas panggung. Teman-teman semuanya berikan senyum terbaik kalian. Semua boleh berdiri. Berikan senyum terbaik kalian ya, karena ini fotonya bisa masuk Tribun Medan. Yang di belakang kurang beruntung nih, agak jauh dia, kecil. Satu aja. Oke. Oke, semuanya sudah ready? Boleh agak dipenuhin aja yang tengahnya itu yang kosong-kosong. Oke, hitungan saya ya. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya boleh? Salam prestasi. Salam prestasi semuanya. 3, 2, 1. Oke. Boleh video kita ya? Oke. Nanti akan saya bilang SD Bhinneka, teman-teman semuanya prestasi. Lalu saya lanjutkan dengan Merdeka, Merdeka. Tribun Merdeka Pak. Oke, kita lanjut. 3, 2, 1. SD Bhinneka. Merdeka. Luar biasa, mari beri tepuk tangan semuanya. Baiklah, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan kepada para hadirin dan juga narasumber dan tentunya moderator kita pada acara hari ini. Mari kita bersama membangun Indonesia merdeka dengan semangat nasionalisme modern tentunya. Saya Molly beserta seluruh kerabat kerja Tribun Medan dan Universitas Satya Tera Bhinneka memohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. SD Bhinneka. Prestasi. Merdeka. Merdeka.